Selamat siang anak-anak. Barusan ibu dipanggil oleh bapak kepala sekolah. Beliau berkata, ada pengaduan. Di kelas ini, ada anak yang dibuli. Coba jelaskan kepada ibu apa yang sudah terjadi saat istirahat tadi. Johan, selaku ketua kelas, coba kamu jelaskan kepada ibu. Betul Bu, saat istirahat tadi, Wilson, Rena dan Hendra bercanda dengan David. Mereka mengatakan badan David kecil dan kurus karena kurang gizi, yang membuat David marah dan menangis. Apa betul Wilson, Rena, Hendra? Coba jelaskan. Apa benar kalian mengatakan hal itu kepada David? Tadi kami hanya bercanda, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Tadi kami tidak bermaksud menghina David. Tapi badan David memang kecil dan kurus kan Bu Guru? Sudah anak-anak. Kalian semua harus tahu. Meskipun teman kita ada kekurangan, apapun itu, kita tidak boleh menghina. Itu termasuk bullying. Meskipun niat kita hanya bercanda, tapi itu bisa melukai hati seseorang. Itu tidak baik. Bisa membuat teman kita merasa sedih dan tertekan. Buat kalian semua, ibu juga mau mengajarkan untuk tidak cepat tersinggung, tidak gampang menjadi sedih dan tertekan. Kalau kalian dibully oleh siapapun, jangan cepat menjadi tertekan. Kalian harus belajar untuk tetap kuat terhadap perkataan-perkataan orang. Abaikan saja. Apabila mereka semakin keterlaluan, laporkan kepada guru atau orang tua kalian. Dan untuk yang mengetahui ada temannya yang sedang dibully, segera lindungi, bela dan temani dia. Jangan malah ikut membuli. Belakangan ini, banyak peristiwa bullying yang berakhir tragis. Baik korban maupun pelaku, pada akhirnya harus menghadapi masalah yang bisa merugikan. Bahkan merusak masa depan. Tapi kami kan hanya bercanda, Bu. Semua bullying biasanya berawal dari hanya saling bergurau, tapi direspon dengan salah, yang menyebabkan terjadi kemarahan dan pertentangan yang semakin keras. Sebagai teman, kalian harus saling memahami sifat masing-masing. Ada yang suka bergurau, ada yang sifatnya serius, tidak bisa bercanda. Iya, Bu. Kami berjanji untuk tidak akan mengejek teman kami lagi. Maafkan kami ya, David. Iya, tidak apa-apa. Aku memang anak yang kurus, kecil dan jelek. Aku kurang beruntung. Tidak seperti badan kalian yang tumbuh besar. Aku memang kurang beruntung. David, kamu tidak boleh merasa seperti itu. Kamu bukan anak yang tidak beruntung. Kamu harus tahu, Tuhan mencintai kamu seperti Tuhan mencintai teman-teman yang lain. Baiklah, ibu akan bercerita tentang Raja Daud untuk kalian semua. Daud adalah seorang anak yang berbadan kecil dan dia adalah anak paling bungsu. Kakak-kakaknya semua adalah pria-pria yang berbadan tegap, berpendidikan militer. Sedang Daud adalah seorang penggembala domba. Tapi Daud tidak pernah berkecil hati. Dia menggembalakan dombanya dengan rajin. Dia anak yang pemberani, tidak takut gelap, tidak takut binatang buas. Dia selalu melindungi domba-domba yang digembalakannya. Daud juga mempunyai suara yang merdu. Dia sering bernyanyi sambil bermain kecapi saat di padang menggembalakan domba. Suatu hari, Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak dari bapak Isai. Saat itu, Daud tidak diikutsertakan oleh ayahnya. Karena Daud dianggap masih kecil dan tidak gagah tegap seperti kakak-kakaknya. Tapi, Tuhan malah memilih Daud dibanding kakak-kakaknya. Dan kemudian Daud pun diurapi oleh Nabi Samuel. Setelah diurapi, Daud tidak menjadi sombong. Daud tetap rajin menggembalakan domba-domba keluarganya. Dan pada suatu ketika, saat kakak-kakaknya pergi berperang, Daud disuruh ayahnya mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Di medan perang, Daud mendengar pasukan Israel dihina oleh pasukan musuh yang mempunyai prajurit berbadan besar, yaitu Goliat. Daud sangat marah ketika mendengar nama Tuhan dihina oleh Goliat. Kemudian Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat. Daud tidak mundur ketika kakak-kakaknya menyuruh
dia pulang saja. Daud juga tidak merasa sakit hati dan kecil hati ketika ditertawakan oleh tentara Israel dan Goliat. Daud percaya pada penyertaan Tuhan. Adonai, please help me. Dan Tuhan pun menyertai Daud. Daud pun mengalahkan Goliat. Daud yang kecil menjadi pahlawan Israel. Dan nanti dia akan menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Nah, David, kamu harus kuat seperti Daud. Bukankah David itu? Berarti Daud. Papa mamamu pasti ingin kamu kuat seperti Daud. Betul, Bu. Mamaku sering bilang, David itu sama dengan Daud. Kalau begitu aku akan berdoa kepada Tuhan agar aku jadi seperti Daud yang tidak takut apapun, tidak takut dibully, tidak mudah tersinggung, meskipun aku dibilang kurus, kecil, dan jelek. David, kami tidak pernah bilang kamu jelek loh. Malah ada yang pernah bilang sama aku, kalau kamu itu imut, kayak artis Jepang. Hendra, awas ya kamu. Lah, aku kan tidak bilang kalian yang ngomong. Sudah, rukun-rukunlah kalian semua. Di dalam ajaran Tuhan Yesus, tidak boleh ada yang saling membuli. Semua harus saling mengasihi dan menghargai. Ayo semua saling bersalam-salaman, saling memaafkan, dan saling mengasihi.